Saudara Tarman, Ya. saya nikahkan Sela Arika dan cek senilai 3 miliar rupiah. Saudara bayar tunai. Pernikahan seorang kakek asal Pacitan yang sempat viral karena mahar cek 3 miliar rupiah berujung kasus hukum. Tarman, pria 73 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pacitan terkait kasus pemalsuan cek. Tarman dijerat pasal 263 KUHP terkait dugaan pemalsuan surat, yaitu khususnya pemalsuan cek senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar pernikahan oleh tersangka. Cek senilai 3 miliar rupiah. Pernikahan Tarman dengan Sela Arika, gadis 24 tahun, warga Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan pada 8 Oktober 2025 lalu, viral. Selain karena perbedaan usia yang mencapai 50 tahun, mahar cek bernilai fantastis juga jadi sorotan. Namun belakangan diketahui cek tersebut palsu. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menetapkan Tarman sebagai tersangka. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subaki, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, sebuah mobil menabrak bocah di kawasan perumahan Tenggilis Timur, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya. Korban berusia 8 tahun tengah bermain hujan-hujanan dan duduk di tengah jalan. Mobil menyeret tubuh korban, namun pengemudi mobil memilih kabur. Korban diantar pulang ke rumahnya oleh warga dan dibawa ke rumah sakit. Polisi menangkap pengemudi mobil berusia 62 tahun, warga Kendang Sari, Surabaya. Akibat kejadian ini, korban menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami patah tulang paha kanan dan memar di sekujur tubuhnya. Sementara pelaku dan barang bukti mobil diserahkan ke unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Kamera pengawas merekam seorang emak-emak mencuri sebuah motor Matic milik warga desa Kambing Rejo, Kecamatan Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Terlihat pelaku awalnya mengawasi lokasi kejadian dengan mengendarai motor. Tak dirasa aman, ibu rumah tangga itu berhasil membawa kabur motor hasil curiannya. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan petugas gabungan di rumahnya. Barang bukti motor sudah digadaikan seharga 2 juta rupiah ke saudaranya disita polisi. Ini pelaku mencuri lewat mana dan? Jadi menurut kronologisnya dari belakang. Oh. Ini kenal sama korban bukan? Tidak kenal. Modusnya berarti gimana itu? Jadi modusnya melihat situasi, ada kunci kotak yang tertinggal masih nancap, langsung dia tancap gas. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudra, iNews melaporkan. Warga desa Noreh, Sreseh, Sampang, Jawa Timur digegerkan penemuan jasad pria yang kondisinya mengenaskan. Polisi langsung menggelar olah TKP untuk mengumpulkan barang bukti serta mengungkap penyebab kematian korban. Kurang dari 24 jam, petugas meringkus pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal korban mengambil pakan ternak miliknya. Pelaku menyerang korban dengan sebilah celurit. Korban dan pelaku sedang cekcok di bersama tersebut sehingga mengakibatkan korban atas nama Sujei meninggal di TKP. Dari hasil olah TKP, polisi turut menyita barang bukti berupa celurit, sebuah cangkul, serta baju pelaku yang masih ada bercak darah. Pelaku sudah dibawa ke Mapolres Sampang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Polisi mengamankan 8 pelaku pengeroyokan dan pencurian terhadap korban remaja berusia 17 tahun di Jalan Karah, Jambangan, Surabaya.
Peristiwa menjadi viral setelah rekaman CCTV menyebar luas di media sosial. 8 pelaku diamankan polisi, 3 diantaranya anak masih di bawah umur, dan polisi mengejar pelaku lain. Para pelaku sebelumnya mabuk minuman keras dan bertemu korban langsung mengeroyok dan merebut motor korban. Mereka itu minum-minum karena ada yang ulang tahun katanya, dan disiapkanlah 7 botol minuman jenis arak Bali. Ini sebenarnya yang memicu kemudian perilakunya itu menjadi tidak terkontrol. 7 botol itu habis diminum oleh kurang lebih 20 orang ini. Tersangka merebut motor korban setelah diusir warga dan mengajak teman-temannya konvoi. Para tersangka terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Kepala BNPB, kemudian turut hadir Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Provinsi Aceh. Melihat langsung 1 minggu ini sudah mulai dibuka. Kemudian saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan. Ya, sawah juga banyak yang rusak. Tidak ada ya? Oke, kemudian dicatat aja. Kemudian bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol ya. Yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Jadi irigasi ini sangat penting nanti. Kemudian gubernur dan para bupati melaporkan cukup banyak perumahan yang harus kita bantu untuk dibangun kembali. Pakai tas sosialita tapi gajinya tertahan, iya Bu? Kita ya, mudah-mudahan Bapak Presiden kita mendengarkan kita semua. Ternyata kita belum merdeka rekan-rekan hari ini. Kita belum BMK sekarang juga. Sekian dari saya. Komandan 1